wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya Bu, Bapak. Bagaimana ini? Rasanya kok kayaknya pada tegak semua ya? Lepaskan dong badannya. Yuk, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Coba kayak biasanya putra-putrinya yang di sekolah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oh gitu ya. Coba kasih saya dong. Biar nggak tahu. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. 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 Lagi dong Bu, semangat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, gitu dong, semangat ya. Mana dong senyumnya? Mana dong senyumnya? Ya, hari ini perkenalkan saya Nia, biasa dipanggil kalau di mana-mana juga kadang-kadang Nur. Kadang saya juga suka dipanggil dengan Nur karena Nur ini cahaya. Tapi kan kalau katanya biasa kata anak-anak nih, alah nama Nur tuh bengsong, gitu ya. Mending tuh kalau daripada Nur, Nora, kan diplesetkan ya, Nora. Biasanya saya kadang-kadang dipanggil Nur atau dipanggil Nia. Kalau biasa di Sidoarjo saya dipanggilnya, kalau di luar kota saya dipanggil dengan Nur. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan hipnoparenting. Ya, hipnoparenting. Bagaimana sih hipnoparenting? Apa sih hipnoparenting itu? Mungkin di sini Bapak Ibu juga biasanya kan hanya mengenal namanya parenting aja ya. Kalau hipnoparenting itu adalah penggabungan, oke? Nah, di sini nama saya Nur Rohmania. Wah, panjang sekali nih. Nur, saya singkat aja ya, Nur Rohmania di sini. Aduh, apa aja nih Bu, kok panjang banget gelarnya. Kebetulan saya menekuni ilmu hipnoterapi ini sudah lama ya, sebelum saya mengambil sekolah lagi. Karena kenapa saya kok menyebut hipnoterapi, hipnosis? Karena dulu saya adalah backgroundnya di banyak aja, makanya kenapa di sini saya SPD, sarjana percaya diri. Oh, sarjana percaya diri. Ya Bu ya. Kenapa? Dulu saya pengajar di SLB Bu, SLB Dharma Wanita, dan sudah sertifikasi juga, tapi saya keluar. Kenapa? Karena saya lebih suka untuk mengenalkan keliling seluruh Indonesia untuk apa? Mengenalkan apa sih hipnoterapi, hipnosis ke anak, bagaimana? Gak hanya ke anak, ke remaja, ke orang tua. Apa sih bagaimana sih? Next. Banyak sekali ya. Nah, di sini makanya kenapa di sini saya ada CT itu Certificate Trainer, kemudian Expert Communication Certified, Trainer with Neurolinguistic Programming, kemudian Certificate Hypnotist, Master Hypnotist, dan juga Hipnoterapis. Jadi di sini saya benar-benar mempelajari hipno itu bagaimana sih, apa sih yang harus dilakukan untuk kita sebagai orang tua ke anak. Nah, di sini ya Bu ya, hipnoparenting. Hipnoparenting ini ada dua penggabungan kata, yaitu hipnosis dan juga parenting. Mungkin tadi parenting sudah banyak sekali ilmu yang telah diberikan oleh Bunda A yang sangat luar biasa sekali ya. Di sini saya akan lebih fokus juga ke hipnonya. Bagaimana sih cara kita untuk menghipno anak? Kalau ibu-ibu bagaimana sih caranya untuk menghipno suami? Biar nurut gitu ya Bu ya. Biar uang belanjanya ditambahi atau uang belanjanya dikasih semua. Bapak-bapaknya gawat nih. Ya, di sini hipnosis merupakan apa? Merupakan pemberian sugesti yang positif. Seperti yang Bunda bilang tadi, semua perkataan positif untuk anak itu wajib kita berikan. Secara tidak langsung, Ibu, kita sudah memberikan hipno kepada anak-anak kita. Tetapi apa? Waktunya yang belum pas. Apa Bu? Waktu yang belum
pertanyaan. Dan pertanyaannya pada waktu itu ibu memberi jawab, dan kemudian pada waktu ibu tadi posisinya bagaimana? Kenapa kalau kita memberikan sugesti ke anak, kita lihat dulu kita, diri kita. Ya Bu ya, diri kita emosinya bagaimana? Berarti apa? Berarti kita harus berkaca dulu sebelum kita ke anak. Apa? Introspeksi diri, gitu ya. Dan di sini hypnoparenting adalah suatu metode memberikan suatu sugesti positif atau hipnosis yang dilakukan orang tua kepada anaknya yang berkaitan dengan perkembangan dan pendidikan anak. Katanya Bunda tadi, waduh, hipnosis biasanya identik dengan konotasi yang negatif, ya Bu ya. Di TV biasanya kan gitu toh, hipnotis. Aku tadi kena hipnotis orang, kenapa? Digendam kena hipnotis. Padahal salah, bukan seperti itu, ya Bu ya. Itu mereka membuat ilmu yang lain yang tapi istilahnya itu karena sudah banyak orang yang salah kaprah, jadi istilah hipnosis ya itu jadi disalahartikan yang negatif. Padahal arti dari hipnosis itu sendiri adalah pemberian sugesti yang baik. Gak mungkin dong dihipnotis tapi pemberian sugesti yang baik, gak mungkin kan? Karena apa? Itu negatif. Nah, di sini mungkin kita harus tahu pembedanya ya Bu ya. Pembedanya antara hipnotis, kemudian ada hipnoterapi, hipnoterapis. Nah, untuk hipnosis itu sendiri adalah apa Bu? Kegiatan pemberian sugesti yang positif, kegiatan yang dilakukan ya, kegiatan yang dilakukan pemberian sugesti yang positif. Kemudian hipnotis, aku tadi udah bilang hipnotis orang ya, hipnotis itu adalah operatornya dari yang melakukan hipnosis itu tadi. Tetapi banyak yang salah-artikan. Bagaimana Bu kalau yang di televisi seperti kuyang menghipnotis orang, ya Bu ya. Kemudian apa? Ya secara nggak sadar itu bisa, tetapi tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Harus dilakukan dengan cara yang baik. Bagaimana kita nantinya menghipnotis siapa? Anak kita. Mau Bu diajarkan gitu Bu untuk anak? Mau. Ya, kemudian di sini kalau kita sudah mengetahui pemberian sugesti ke anak, otomatis Bu ya, kalau kita memberikan sugesti ke anak, memberikan sugesti ke anak, kita tahu anak nantinya bagaimana. Ada yang namanya hipnoterapi. Apa itu hipnoterapi? Ini pasti berhubungan. Hipnoterapi itu sendiri apa? Pemberian sugesti yang baik, pemberian sugesti. Terapinya bagaimana? Itu nantinya akan menimbulkan efek penyembuhan. Hipnoterapi, makanya banyak sekali ya sekarang penyakit apapun atau gejala apapun yang bisa sembuh melalui hipnoterapi. Misalkan anak-anak ibu nih, Bu, anakku ini tantrum, kemudian apa? Autis, kemudian apa lagi? Dia apa? Fobia. Terus fobia apa? Ada yang fobia nasi, ada yang fobia rambutan, ada yang fobia ketinggian. Banyak sekali ketakutan sampai balon pun dia takut melihat balon. Itu bagaimana? Bisa diterapi dengan cara hipnoterapi. Kita menghipnosis anak kita sendiri, ya. Kemudian hipnoterapis itu siapa? Tadi operatornya, ya, yang melakukan hipnoterapi. Jadi Ibu sudah tahu pembedanya ya sebelum saya selanjutnya antara hipnotis, hipnoterapi dan hipnoterapis. Bagaimana Bu? Wah, kayaknya kita lihat wajah-wajah ngantuk dan capek. Berdiri dong Bu, kita berdiri, lemaskan badan. Berdiri dong. Wajah-wajah kayak aduh
Udah langsung mawar. Udah langsung. Ya, tangannya ke atas Bu, kita lemaskan aja ya sebentar ya. Monggo tengah. Maaf ini tadi saya soalnya pakai flash di yang lain. Ya sudah, tangan kedua kemudian Sayang, kepalanya digerak-gerakkan. Banget, kepalanya diputer-puter. Kakinya digerak-gerakkan juga. Wah, biar kesemutan-kesemutannya hilang. Oke, bagaimana Bu? Dua tangan dong. Sudah enak bedanya. Yuk, duduk lagi. Biasanya jadi saya pakai musik Bu. Tadi soalnya tergesa-gesa pakai flash disknya itu tadi. Beda. Masih semangat Bu? Semangat? Semangat ya. Semangat. Kalau saya bilang lalala, sini lili ya. Kalau saya di sini lalala. Kalau di sini lili, fokus ya Bu ya, fokus. Kalau saya di sini lalala, kalau di sini lili. Kalau saya gini, tri lili, tri pakai ya, tri lili. Kalau di sana di sini tralala, ya lalala, lili, tri lili, tralala. Oke, fokus ya Bu ya. Oke, yuk semangat. Semangat. Are you ready? Yes, boy, hebat. Are you ready? Yes, gitu ya. Are you ready? Oke. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Oke, ya, Mbak next. Nah, di sini Bu ya. Di sini mungkin ibu-ibu di sini punya anak usia yang di bawah 7 tahun. Bahwasanya di usia di bawah 7 tahun itu secara tidak langsung kita tidak menyadari bahwa anak-anak yang berasal di usia 7 tahun itu dia berada di gelombang bawah sadar. Dia berada di era gelombang bawah sadar. Loh, kenapa bisa seperti itu? Iya, secara tidak langsung dan kita tidak mengetahui itu. Ya, makanya kenapa anak-anak di bawah usia 7 tahun ini Bu, dia biasanya apa? Apa yang dia lihat langsung dia tiru. Apa yang ibu ucapkan dia dengar langsung dia tirukan. Ibu-ibu ngobrol sama tetangga lagi gosip, nggak tahunya besoknya apa? Dia menirukan. Tahu nggak? Mamamu kemarin loh ngomong sama mamaku kalau gini apa? Dia mendengar secara nggak langsung dia menyampaikan. Hati-hati loh Bu, ada Pak Anazi kecil ya. Nah, jadi apa? Jadi dia sangat peka sekali terhadap apa yang ia lihat dan ia tiru. Karena apa? Karena anak itu masih berada di gelombang bawah sadar. Di sini gelombang otak manusia itu ada sebenarnya ada 5. Yang pertama itu gamma, tapi kita nggak usah membahas gamma. Kita membahas yang 4 dulu ya. Ada delta. Delta itu dimana gelombang kita itu sudah tertidur lelap, tapi tanpa mimpi pulas. Ya Bu ya, tertidur loh Bu. Kalau tertidur pulas, kalau kita mimpi berarti itu ibu punya banyak masalah di otaknya. Sebelum ibu tidur, ibu banyak pikiran apa? Pikiran wah besok belajar apa ya? Waduh anakku besok bagaimana ya nilainya? Waduh ini anakku jam segini kok belum pulang ya? Waduh ini apa? Kan kalau mau tidur itu kan biasanya apa Bu? Memori apa?
Sebelum ibu tidur, ibu ambil air wudhu. Habis itu ibu baca doa. Biasanya seperti apa, rutinitas kita ya, baca doa atau apa. Kemudian apa? Kemudian kalau ibu sekiranya bisa untuk bermeditasi itu bagaimana? Coba ibu silakan aja kakinya bersila di atas tempat tidur. Waduh, bu izin aku tidur, aku coba, aku apa bu? Gak apa-apa, ibu sambil rebahan. Ibu sambil rebahan, ibu pejamkan mata seolah-olah ibu tidur. Ibu coba mulai pagi sampai ke malam tadi, ibu apa yang sudah ibu lakukan? Ya, apa yang sudah bapak lakukan? Kok saya dari tadi nyebut ibu aja terus saya dipelihara itu sama bapaknya. Ini bapak. Oh ya pak ya. Nah, ya pak bu ya. Jadi apa? Jadi sehari tadi, oh anakku tadi telah melakukan ini. Oh sebaiknya harus seperti itu. Oh aku tadi apa? Aku tadi ada masalah suami. Ibu tadi keluar nggak izin. Oh alangkah baiknya aku punya kesalahan, aku harus minta maaf. Oh tadi aku melakukan kesalahan ini. Jadi apa? Introspeksi diri dulu, ya. Jadi apa? Apa yang dilakukan pada saat kita posisi mau menjelang tidur itu tadi, biar apa? Biar kita posisinya kita apa? Delta. Posisi delta itu adalah posisi tertidur pulas tanpa mimpi. Ingat bu ya, mimpi itu kata orang-orang bunga tidur, ya kan? Tetapi apa? Tetapi tidak ibu, kadang-kadang itu mimpi itu yang membuat kita meninggal. Kadang-kadang itu mimpi itu yang membuat kita langsung bilang ya kan bu? Kenapa? Karena posisi otak kita yang belum apa? Belum stabil. Makanya kenapa kalau kita apa jatuhnya paginya apa? Di sini ya. Rasanya kok pengen emosi kan? Pagi coba kalau ibu bangun tidur subuh, ibu kan langsung bergegas untuk apa? Sholat, kemudian kan masak. Ingat anak-anak belum bangun, suami susah dibangunin, jatuhnya apa? Pengen emosi. Wah keras sekali. Wah ini biasanya ibunya suka emosi nih kalau bangun tidur. Ayo cepetan bangun, sudah siap. Duh tolong lagi ini ya Allah, bapak enggak angin nih. Oh pegawai akeh kan seperti itu ya bu. Jadi apa jatuhnya emosi. Itu pengaruhnya ibu, pengaruh ke anak. Beneran bu. Jadi apa? Pikiran kita itu ke anak, apalagi seorang ibu itu batinnya tumbuh seluruh ya ke anak ya. Kalau ibunya senang bahagia, anaknya ikut bahagia. Tapi kalau ibunya batinnya lagi bete, pasti anaknya secara tidak langsung bete. Meskipun ibu kelihatan tertawa sama anak, tetapi apa? Batin tidak bisa dibohongkan. Tidak bisa. Jadi apa? Jadi tumbuh anak. Apa pengaruhnya? Apa yang akan kita sampaikan ke anak itu tidak sampai. Karena itu sudah secara ini bu ya, sudah secara gelombang otak. Kalau gelombang otak itu sudah tidak bisa. Karena apa? Alamiah. Apalagi seorang anak adalah dari daging ibu. Apa? Satu batin. Maka dari itu alangkah baiknya sebelum tidur apa? Introspeksi diri. Apa yang sudah dilakukan seharian? Ibu introspeksi. Kemudian apa kesalahan ibu tidak akan ulang. Dan apa yang sekiranya kesalahan itu belum adanya realisasi minta maaf. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah theta. Di mana theta ini adalah keadaan sayup-sayup kalau sudah mau menjelang tidur, sudah masa-masanya ngantuk, sudah masa-masanya rileks, sudah istilahnya itu orang itu sudah kalau intuisinya itu sudah rileks gitu ya. Jadi kalau ibu ngantuk kan rasa kayak sayup kan rileks sekali ya rasanya ya. Itu ya. Jadi itu adalah posisi theta. Di
posisi teta inilah itu adalah alam bawah anak-anak kita yang usia 0 sampai 7 tahun itu masuk di gelombang otak teta. Jadi apa? Jadi apapun yang ibu sampaikan sama anak itu gampang sekali masuk. Makanya kita setiap hari harus apa? Mempunyai sugesti yang positif untuk anak. Kemudian apa? Alfa. Di mana di posisi alfa ini posisi yang kita itu rileks, tapi sadar. Kalau teta ini kan posisinya bawah sadar ya Bu ya, sudah mulai terlelap. Kalau alfa ini rileks, sadar. Misalkan kalau ibu meditasi, misalkan kalau ibu posisi lagi senang, lagi fokus, itu posisi alfa. Coba ibu posisi alfa ini secara nggak langsung itu nanti akan mendorong ke posisi teta. Ibu nih biasanya kalau nonton drakor, nah, siapa yang suka drakor atau sinetron nih ya, drakor atau sinetron. Kalau ibu kan fokus toh sama nonton ini tadi, ya kan? Otomatis secara tidak langsung apa? Ibu kalau waktunya ada kesedihan, ibu langsung meneteskan air mata. Kalau ada waktunya pas ada happy ibu secara tidak langsung ibu ikut tertawakan atau maksudnya bahwa ibu sudah mengalami gelombang apa? Alfa. Kalau beta di sini gelombang beta ini adalah posisi, karena posisi yang seperti ini beta kita melakukan kegiatan. Maka dari itu anak-anak kalau di posisi beta sedang melakukan kegiatan seperti ini masuk nggak kalau dikasih tahu? Tidak kan? Karena apa? Karena posisinya beta, tetapi tetap memberikan sugesti yang positif meskipun itu secara tidak langsung antara masuk sama tidak masuk itu 50-50. Didengarkan, tetapi apa? Tetapi tidak maksimal. Itu beta. Ya. Jadi apa? Jadi posisi anak kalau sudah mengalami gelombang itu adalah anak masuk ke teta. Bu, kapan di saat kita memberikan reaksi sugesti ke anak? Pada waktu kita nanti memasuki posisi teta. Itu ya, coba bismillah. Ya, di sini coba. Anak, saya nanti lebih banyak gambar ya Bu ya. Karena apa? Karena saya suka gambar. Jadi di sini anak lebih cenderung usia 0 sampai 7 tahun itu adalah apa? Meniru. Jadi apa? Jadi karena anak posisinya adalah seorang peniru, karena apa? Karena anak mengalami apa? Gelombang otak bawah sadar. Makanya kenapa anak dijuluki si peniru ulung, ya kan? Cepat sekali kalau dia untuk menirukan sesuatu, apalagi sesuatu itu yang tidak baik. Itu kan cepat sekali Bu dia masuknya. Apa yang dia lihat, apa yang dia tonton itu ditiru. Makanya ibu hati-hati ya sekarang ibu bapak kalau di depan anak. Kadang-kadang mungkin anak kita pendiam, kan beda ya karakter anak ya. Mungkin kita bisa, mungkin bapak ibu nanti bisa membaca karakter anak. Bapak dan ibu bisa apa? Bisa belajar untuk mengenali karakter melalui hipnoterapi, ya. Nah, di sini karena anak itu adalah dia berada di gelombang teta, maka dari itu kita harus berhati-hati. Kadang anak kita pendiam Bu, tetapi dia merekam. Kita nggak tahu, anak kalau pendiam nggak mungkin meniru, tetapi akan merekam. Nantinya dia di atas 7 tahun sampai remaja, rekamannya daya ingatnya itu apa? Merekam sampai nanti. Apa lagi itu kalau dia melihat daya rekamnya yang negatif, itu aduh luar biasa Bu. Maka dari itu apa? Kita harus hati-hati. Bu, kenapa ya anakku kok sekarang
yang suka sekali gadget, mungkin di rumah dia tidak nyaman. Kenapa? Ibunya melihat tiap hari apa? Main game, gadget, lihat TikTok, IG-an, selfie, sehingga apa? Anak itu meniru. Kemudian apa yang akan kita sampaikan? Anak akan meniru. Next, ya. Sehingga apa? Sehingga nantinya dia di dewasanya akan mengalami apa? Mengalami kejadian yang kita tidak suka. Kalau kita tidak suka, apa yang akan terjadi? Marah. Padahal apa? Marah itu kan harusnya tidak ada dalam kamus untuk mendidik anak. Tidak ada dalam kamus. Loh Bu, anak kalau salah kan kita nggak marahin. Ya, dibilangin, dinasehati dengan cara yang baik dan juga pas waktunya. Bukan marah-marah. Kenapa? Nantinya ke dewasa Bu, dia akan menjadi anak yang pemberontak. Kemudian apa? Kemudian daya ingatnya, oh bapakku dulu loh seperti itu, dan ibuku dulu loh seperti itu, bapakku dulu seperti ini, jadi aku seperti ini. Apa? Dia akan mengalami sesuatu yang lama ia pendam, itu akan ia ungkapkan di kemudian hari. Itu bapak nggak tahu nanti di usia berapa dia akan mengalami pemberontakan. Maka dari itu di usia seperti ini benar-benar usia golden age, ya, yang harus benar-benar dijaga dari ibu dan bapak dulu. Next, ya. Jadi apa? Kemudian apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apalagi jangan sampai apa? Anggota tubuh kita, kamu gini, menunjuk. Kenapa? Itu nanti jadi bahan faktor kebiasaan apa? Etika dia yang kurang baik. Kenapa? Karena saya tidak langsung Bapak Ibu tunjuk. Kalau minta tolong apapun ke anak, jangan main, tunjuk. Dan juga jangan sampai dengan ada kata-kata yang kasar. Anak batin, dia tidak bisa mengungkapkan. Siap, Mbak? Mungkin di sini banyak sekali kejadian yang kita alami ya Bu ya, anak-anak kita ekspresi satu, tetapi bisa melingkup semua. Satu ekspresi. Coba Bu, Bapak, ini biasanya anak-anak ini lagi ngapain? Apa yang ia rasakan? Coba. Marah, terus sedih, terus teriak, terus stres, terus kecewa, terus mengeluarkan unek-unek. Padahal satu ekspresi. Sering kan kita melihat anak kita seperti ini kan gitu ya. Anakku kira nggak apa-apa seperti ini. Kita nggak tahu apa yang dibilang. Mungkin dia kecewa sama bapak ibu, kita nggak tahu. Mungkin dia kecewa sama keadaan, kita nggak tahu. Mungkin dia ingin diberi pujian, kita nggak tahu. Mungkin dia ingin diberi pelukan, kita nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu apa yang dialami oleh anak. Satu wajah, satu ekspresi bisa artinya luas sekali itu untuk anak. Yang merasa ketakutan, kita tidak tahu. Coba ibu bapak sekarang diingat flashback. Coba sekarang saya beri kasih waktu. Ini tadi saya lupa nggak ada musik relaksasinya karena flashbacknya bukan flashback yang biasanya. Coba sekarang bapak ibu flashback. Coba bapak ibu pejamkan mata. Pejamkan mata perlahan-lahan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Kemudian tetap pejamkan mata. Kalau saya kasih instruksi belum pejamkan mata, belum buka mata, jangan dulu ya. Jangan bapak ibu. Ingatnya ya. Kapan terakhir bapak ibu melihat ekspresi
katakan terakhir saja. Terakhir saja. Coba ibu ingat-ingat, ibu flashback lagi. Kalau sudah tahu waktunya itu kapan dan pada saat apa anak itu, dia sampai seperti itu dia meluapkan emosinya. Coba bapak ibu flashback lagi, apa keinginan anak itu, apa yang ia ingin sampaikan, apa yang ingin dia utarakan. Apakah jawaban itu sudah bapak ibu ungkapkan sama anak-anak, ataukah masih menjadi tanda tanya bagi anak-anak tersebut? Ingat bapak ibu ya, bahwasanya sesuatu ungkapan kekecewaan sama diri anak itu akan terbawa sampai dia dewasa. Maka dari itu, kalau kita melihat ekspresi anak yang seperti itu, langsung kasih pelukan, kasih pelukan, kasih sentuhan cinta untuk anak kita. Mungkin dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia ingin diutarakan, tetapi paling tidak ada pelukan dan sentuhan yang bisa mewakili diri mereka. Kalau sudah, coba bapak ibu tarik nafas lagi, lepaskan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, coba buka perlahan-lahan. Bagaimana Bu? Anak-anak kita kan sering ya mengalami yang seperti ini ya, Mbak. Next, sering ya mengalami. Mungkin bapak ibu sudah tahu kenapa anak kita itu seperti itu, kenapa marah. Bahwasanya juga butuh pujian dari orang tua. Apa yang bapak ibu rasakan setelah tadi flashback? Bapak ibu melihat, membayangkan anak-anak kita tadi, apa? Kasihan kan sama anak kita? Kasihan kan? Mungkin kita belum bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Mungkin kita tidak tahu apa yang menjadi rasa kecewa mereka, tetapi mereka tidak bisa mengungkapkan dengan kata-katanya, sehingga terpendam di dalam hatinya. Ya kan Bu? Apakah kita merasa biasa-biasa aja, atau apakah kita merasa bersalah? Biasa-biasa aja atau bersalah Bu? Merasa bersalah. Maka dari itu apa? Kenapa hipnoparenting itu tidak hanya untuk anak-anak, tetapi buat orang tua. Oh, anak kita diharuskan baik, anak kita diharuskan nurut, anak kita diharuskan apa? Sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kalau kitanya sendiri belum, apakah itu bisa terwujud? Tidak. Mungkin saat ini kelihatan, oh anakku sekarang diam, penurut. Belum tentu. Karena apa? Karena masa 0 sampai 7 tahun dia masih berada di otak bawah sadar. Maka dari itu apa? Kita sendiri dulu sebagai orang tua, bagaimana kita menghibur diri kita sendiri? Bagaimana kita menghibur diri kita sendiri sebagai orang tua, sehingga kalau diri kita sudah baik, kita bisa nantinya untuk menuntut anak kita menjadi baik. Maka dari itu, kenapa ketika orang tua harus menjadi teladan. Orang tua bisa menjadi contoh yang baik. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bu Aan panjang lebar bagaimana kita mendidik anak. Nah sekarang bagaimana cara ibu mensugesti diri ibu untuk menjadi orang tua yang baik, dari tutur kata, dari perilaku, dari apa yang kita lakukan.
menata bicara yang lebih halus, yang lebih ya. Jadi apa? Jadi kita sebagai partner buat anak-anak. Tidak ada gap. Anakku harus nurut ke aku. Jangan. Memang harus nurut dalam arti apa? Jangan didoktrin. Jadikan dia seorang sahabat mulai dari kecil. Jangan hanya dewasa aja. Kalau dewasa aja nanti dia harus curhatnya ke aku. Pacarnya siapa? Jangan sama siapa. Mulai dari kecil. Jadikan dia sebagai seorang sahabat. Apa yang ia alami, apa yang telah dia lakukan dalam seharian, ibu coba untuk apa? Untuk ngobrol sama anak dari hati ke hati, kasih pujian, kasih reward, berupa apa? Berupa pelukan, berupa sentuhan, kasih kasih sayang. Ya, bicara lembut bukan berarti pelin-pelan. Meski lembut, apa? Ada tegakkan disiplin ke ya. Tegas tapi lembut itu nantinya akan dia alami, akan dia terapkan sampai dewasa. Dia akan menjadi anak yang sopan, soleh, punya etika. Karena apa? Karena dari kecil dia sudah ditumbuhkan dengan kita pemberian sugesti yang baik. Nah, bila seorang anak hidup dengan kritikan, dia belajar untuk menyalahkan. Bila seorang anak hidup dengan kekerasan, dia belajar untuk menjadi seorang pemberontak. Bila seorang anak hidup dengan rasa benci, dia belajar untuk tidak menghargai hidup. Bila seorang anak hidup dengan rasa malu, ia belajar merasa bersalah. Maka dari itu dimulai dari rumah, dimulai dari ibu. Bagaimana ibu bapak bisa menghadirkan, bisa memberi sugesti yang baik ke anak. Saya takut keberangkatan kalau saya bicara, Bu. 110 sampai jam berapa, Bu? Oh iya, ya saya lihat sedikit tanya jawab ya. Saya takut keberangkatan nih ya. Nah, untuk kita sebagai orang tua yang harus kita lakukan adalah sebagai apa? Modeling teladan yang baik. Ya, tadi saya sampaikan kita harus berkaca dulu bagaimana nanti kita bisa menjadi seorang apa? Seorang teladan, seorang model yang baik untuk anak. Makanya dari diri kita mentoring sebagai sahabat mulai dari kecil. Kita rangkul anak kita jadikan dia sahabat, kita ajak bicara dari hati ke hati. Apa keinginan dia, apa yang ketidakinginan dia, biar dia bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam diri. Dia tidak menjadi apa? Segumpalan debu di sini, Bu. Kalau terus menerus masuk mentok di sini, kalau mentok dia jadi berontak. Organisasi, ciptakan lingkungan yang baik. Tidak hanya ibu bapak, kakaknya, mungkin saudara-saudaranya, dia apa? Tim, ya, dan ibu bapak ya. Jadi apa? Sebagai tim yang ada di rumah. Kalau ibunya memberikan sugesti yang baik, tetapi kalau bapaknya enggak, ya sama aja kan? Sama saja. Makanya apa? Harus menjadi tim yang baik. Supaya apa? Supaya anak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian ini ajarkan prinsip hidup yang baik ke anak. Melalui apa? Melalui itu tadi. Kita bicara dari hati ke anak. Kemudian apa? Kalau kita sudah bicara dari hati ke hati anak dengan yang baik, kita bisa apa? Menyelipkan pembelajaran hidup anak yang baik. Ya? Karena apa? Anak adalah investasi dunia dan akhirat ini kita. Ya kan, Bu? Itu investasi. Makanya mulai dari
golden. Mulai saat ini, ayo kita buat anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik. Ya. Bu, bagaimana ini Bu mengatasi anak-anak kita yang sekiranya dia sudah susah, sudah terlanjur Bu, sudah terlanjurnya seperti itu, gimana lagi? Belum terlambat. Tapi mungkin ada sedikit waktu saya kasih. Bagaimana caranya kita mensugesti, menterapi anak kita? Ya Bu ya, saya akan sedikit. Next Bu. Nah, kita hantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak generasi emas yang bisa mencapai tujuan dan cita-cita lebih mulia sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Dan sekarang mungkin di sini Bapak Ibu, ya saya akan sedikit bagaimana cara kita untuk memberikan sugesti terapi ke anak. Tadi Bapak Ibu saya sudah sampaikan bahwasanya gelombang otak kita adalah apa Bu? Masih ingat? Mbak tolong, kok banyak yang lupa kayaknya tadi. Coba dilihat ya. Coba ya. Ingat-ingat. Dibaca semua Bu. Ayo. Masa anak-anak aja yang baca, Bapak Ibu sekarang baca yang pertama. Oke, tepuk tangan dong. Ibu bapak pintar bacanya. Ya, nih. Di sini karena ibu bapak mau memberikan terapi ya, misalkan Bu, anakku nih ya susah banget ini. Dia itu paling gak suka kalau sekiranya tak ajarin untuk belajar, misalkan membaca, menulis. Susah, karena memang belum waktunya, nanti SD. Tetapi kan sekarang tuntutan Bu, gitu ya Bu ya. Sekarang tuntutan kalau kelas 1 harus bisa baca tulis. Padahal TK kan tidak boleh, belum waktunya belajar baca tulis sama berhitung. Maka dari itu kan anak-anak kan kadang susah sekali. Karena otaknya belum sampai, dipaksa. Ya, dipaksa belum waktunya memang. Karena waktu untuk belajar kognitif itu di atas 7 tahun, di bawah 7 tahun itu ada apa? Sosialisasi bermain. Tetapi karena tuntutan masuk SD jadi itu bagaimana Bu, anakku kok susah sekali. Terus juga Bu, anakku ini susah banget nih kalau minum susu. Bu, anakku ini susah sekali apa? Makan nasi, kalau sama nasi tuh dia takut. Iya Bu ya, ada yang seperti itu ya. Dia takut sama nasi, katanya apa? Cepet, terus lengket. Itu ya. Jadi ada anak yang apa? Takut sama nasi, susah. Nah, gini Bu ya. Coba Ibu kalau sekiranya malam anak menjelang tidur ya. Anak menjelang tidur Bapak Ibu, sekiranya dia sudah di posisi apa? Posisi theta. Kita kan tahu ya kapan anak-anak kita waktunya tidur ya. Kita tahu. Nah, kita deketi anak kita. Mungkin biasanya Bapak Ibu suka apa? Ngeloni bahasanya ya. Ngeloni anak. Lah, pada waktu ngeloni anak itu tadi, Ibu lihat pada waktu dia pas posisi theta, dia sudah kiok-kiok, dia sudah mencapai batas apa? Bawah sadarnya dia sudah rileks. Di situ apa? Otaknya sudah rileks, gampang sekali itu masuk daripada waktu beta yang gampang sekali masuk. Ya, Ibu bakal coba ya. Ibu sentuh dia, Ibu sentuh, kemudian apa? Kemudian ucapkan namanya, misalkan namanya Intan. Intan, bilang sayang, ini mama. Atau Intan sayang, ini apa? Sebut nama Ibu. Kenapa? Karena itu nanti yang akan dibawa otak dia. Oh, selama ini ibuku yang selalu memberikan aku sugesti yang ya. Nah, Ibu pelan, Intan, sambil kiok-kiok ini. Misalkan, Bu, kalau dia sudah langsung
itu? Ibu coba, kemudian sebut 3 kali namanya. Intan, namanya. Biasanya kan gini ya, setelah nggak sadar. 3 kali Intan, sayang, Intan. Sama 3 kali. Intan. Tahu nggak? Tadi itu mama masak nasi enak sekali loh Intan. Intan tahu nggak? Nasi itu enak. Nasi itu sangat tinggi karbohidratnya. Berikan sugesti yang baik tentang nasi. Berikan sugesti yang baik terus. Apa tuh yang baik tentang? Itu ulang terus secara berulang. Kemudian apa? Kemudian kalau Intan suka makan nasi, Intan akan menjadi anak yang sehat, akan menjadi anak yang cerdas, semakin tinggi badannya, kemudian menjadi anak yang kuat. Intan menjadi anak kuat. Makanya Intan harus suka makan nasi. Enak loh nasi itu. Berikan sugesti yang baik pada saat itu ibu ulang. Bisa sampai 6 kali pun tidak masalah. Ibu ulang secara terus menerus. Kemudian sampai dia posisi delta nantinya. Mama, papa, sayang sama Intan. Apalagi Intan kalau nanti suka makan nasi, besok mama buatin nasi pakai lauk ikan bakar, misalkan ya, kesukaan Intan ya, seperti itu. Jadi apa? Mensugesti anak itu apa? Itu kita sudah melakukan hipnoterapi. Kita sudah melakukan hipnoterapi pada saat anak mau menjelang tidur lelap di saat posisi delta. Bagaimana Bu kalau nanti dia sudah posisi delta? Kalau di posisi delta gitu sampai dia bukan kepala, dagunya, tapi jangan keras-keras. Pelan saja. Dia akan bereaksi kan? Nah pada saat bereaksi, Intan masih dengar mama. Nah itu dia sudah posisi bawah. Itu ibu lakukan terus, gaya sekali. Ibu lakukan terus menerus. Jangan putus asa Bu. Itu nantinya anak akan bisa apa? Bisa sedikit dan perlahan-lahan akan berubah dengan sesuai keinginan ibu. Ya, ibu coba. Ya. Bagaimana Bu? Ya, jadi apa? Jadi sekiranya kita manfaatkan gelombang otak anak kita manfaatkan gelombang otak kita sendiri untuk mensugesti anak kita dan juga untuk mensugesti diri kita sendiri ya. Oke, sekarang ibu tangannya coba ke atas. Tangannya ke atas. Kemudian kepalanya digerak-gerakkan. Renggangkan otot-otot yang mungkin dari tadi ibu ototnya pada tegang ya, pada tegang, otot yang tegang, otaknya itu tegang ya. Ya, di sini coba ibu sebelum saya mengakhiri, sebelum kita tanya jawab, coba ibu sekarang kita maaf karena ini nggak ada musik, kita relaksasi sebentar ya. Kita relaksasi sebentar ibu, sesuai dengan arahan saya ini nanti ya. Coba ibu posisi duduknya keadaan rileks. Duduknya keadaan rileks saja, rileks. Oke, ya, udah rileks. Kemudian posisi tangannya berada di atas paha, dua-duanya.
Posisi tangannya nanti di sini, ini nanti ibu akan belajar di sini dan sini untuk kalau malam ibu apa? Untuk sugesti diri ya. Ya, sudah. Kemudian tangannya yang tengah. Tangannya yang tengah. Oke. Sudah relax, duduknya enak. Oke, ibu. Dan sekarang ibu nanti instruksinya sesuai dengan apa yang saya akan, apa yang saya bicara ya. Oke. Sekarang perlahan-lahan tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, perlahan-lahan mata terpejam, perlahan-lahan pejamkan mata dengan posisi rileks, posisi santai. Oke, di sini ibu fokus. Ibu hanya mendengar kata-kata saya saja, jangan yang lain. Abaikan yang lain. Abaikan yang lain, ibu hanya mendengar kata-kata saya. Sekarang atur nafas secara enak, atur tubuh secara enak, posisi santai. Ya, di sini Bapak Ibu sekiranya perlahan-lahan hilangkan semua kepentingan begitu ditanggalkan, semua permasalahan yang sekiranya menjadi beban pikiran Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu tanggalkan dulu, satu persatu permasalahan apapun itu. Sekarang fokus ibu bapak, coba lihat putra putri bapak ibu di depan mata bapak ibu. Di depan situ hanya ada putra putri bapak ibu. Coba bayangkan senyumnya dia, bagaimana dia tertawa, bagaimana dia riang gembira, bagaimana dia berlari-lari kesana kemari, dia meluapkan emosinya dengan senang sekali. Ibu bayangkan kesenangan ini. Dia melewati masa-masa indah bersama Bapak Ibu. Dia melewati masa-masa bahagia bersama Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu flashback pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dengan putra putri Bapak Ibu. Bagaimana dia tertawa tanpa beban, bagaimana dia bersukaria dan bersuka. Luapkan emosi Bapak Ibu, bagaimana kesenangan hati pada waktu itu melihat anak-anak putra putri Bapak Ibu tertawa bahagia, tertawa lepas. Kemudian kalau sudah, coba perlahan-lahan Bapak Ibu bayangkan di mata Bapak Ibu ini ada putra putri Bapak Ibu, tetapi dengan keadaan yang berbeda. Dia menangis, dia menangis, dia teriak, dia kecewa, dia kecewa, dia teriak, tapi dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Bagaimana rasa kecewa dia menangis, dia menangis sejadi-jadinya. Bapak Ibu udah apa menangis? Bapak Ibu luapkan emosi. Coba Bapak Ibu bayangkan pada saat itu Bapak Ibu tidak bisa memenuhi
Coba ada rasa kecewanya juga, atau rasa bahagianya dia. Coba di situ dibayangkan itu di depan Bapak Ibu itu peluk anak-anak. Bayangkan Bapak Ibu memeluk putra putri Bapak Ibu, peluk dia, peluk dia dengan kasih sayang. Mereka hanya butuh kasih sayang, mereka hanya butuh perhatian, mereka butuh pelukan, mereka butuh sentuhan, sentuhan yang lembut, sentuhan kasih sayang, sentuhan pujian, dan juga sentuhan semangat untuk anak-anak. Yang mereka butuhkan hanya itu, bukan yang lain. Kalau anak sudah merasa puas akan Bapak Ibu, dia tidak akan pernah namanya ada rasa kecewa. Di lubuk hati mereka hanya ada perhatian dan sayang kepada Bapak. Peluk mereka dengan erat dan katakan, aku sangat kamu, Mama, Papa cinta sama kamu. Mama, Papa akan selalu menjagamu. Engkau adalah putra putri yang membanggakan buat Mama dan Papa. Engkau adalah putra putri yang hebat bagi Mama. Jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh dan solehah. Jadilah anak yang bisa membanggakan keluarga. Jadilah pribadi yang baik anak-anakku, karena engkaulah yang menjadi penerus dan harapan jika Bapak Ibu telah berada. Engkau ada harapan untuk nantinya membawa kami di mana Bapak Ibu akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Hanya doa anak-anak Bapak Ibu yang akan menghantarkan ke surga. Anak-anakku, jadilah anak yang selalu membanggakan orang tua, membanggakan agama, dan taat pada Yang Kuasa. Setelah itu Ibu, Bapak, setelah itu Bapak Ibu, mereka ciumkan secara perlahan dan berikan tepukan hangat di punggungnya pelan-pelan. Setelah itu perlahan-lahan lepaskan pelukan tadi dan lihat putra putri Bapak Ibu sambil berkata, Mama, Papa bangga sama kamu. Bapak Ibu tersenyum, anakku tersenyum, dan nantinya bisa menjadi penghantar anak-anak untuk menjadi anak yang menjadi lebih baik, lebih baik. Jadi Bapak Ibu sekarang lepaskan secara perlahan-lahan, perlahan-lahan memori itu tadi lepaskan, bayangan tadi lepaskan. Bapak Ibu kembali lagi ke dunia nyata, kembali lagi ke awal. Sambil tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan. Perlahan-lahan buka mata Bapak Ibu, perlahan-lahan, dan lemaskan tangannya. Bagaimana Bapak Ibu emosinya? Ada yang banyak yang menangis di sini.
Ya, jadi apa? Jadi itu kita mensugesti, menterapi diri kita dulu, memeditasi diri kita sendiri dulu sebelum kita apa? Memberikan sugesti ke anak supaya apa juga? Apa yang kita sampaikan bisa sampai ke anak. Ibarat bahasa Jawa yang tadi saya dari awal bahasanya tomus, ya. Ibu itu tomus satunya ke anak. Oke, dari sini saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada banyak salah, mungkin ada kata-kata yang tidak mengenakan dan membuat Bapak Ibu ya. Maaf ya Bu ya, tapi bagaimana perasaannya Bu? Lega? Bagaimana perasaannya, lega? Lega Bu? Alhamdulillah perasaannya lega karena kita sudah meluapkan emosi kita. Oke, mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi. Oh iya, ada yang perlu kita sampaikan. Tanggal 3 insya Allah ya, 3 atau 4 bulan Februari saya sama Bu Aan akan membuat hypnoparenting di Five Hotel. Mungkin Bapak Ibu nanti ya insya Allah kita mengadakan talkshow dan seminar di Five Hotel antara tanggal 3 dan 4. Mungkin monggo kalau Bapak Ibu bisa berkenan hadir, nanti kalau sudah fit kita share ya ke Ibu Liz ya. Oke, saya Nia. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya bukan manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang madu. Kalau ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Tepuk tangan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seger. Ibu. Perasaannya seger. Amin. Terima kasih Bu Nia, Bu Aan. Ada yang mau tanya Ibu? Kepada Bu Aan atau Bu Nia? Monggo. Siapa yang mau tanya? Ini masalah tentang bawa tidur tadi ya Bu ya. Ini gimana? Soalnya ini seperti ini. Dia kalau tidur itu sering gawat. Jadi misalnya waktu bermain sama kakaknya, kakak duduk sini, kakaknya nggak duduk sampai dia emosi, atau dia minta jajan apa itu nggak diturutin, itu kebawa sampai gini, jadi sampai terlalu minta ini. Padahal sebelum tidur dia udah tersenyum, dia sudah nggak marah-marah, nggak apa. Tapi ketika tidur itu malah kebawa yang sudah dari pagi itu kebawa tidur benar, dia sudah tersenyum itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu pertanyaannya ada dua tadi Padahal dia sebelumnya tersenyum, kemudian pada waktu dia tidur kok itu terbawa mimpi. Di sini yang pertama ada beberapa faktor. Yang pertama meskipun dia seharian dia tersenyum, dia tertawa teman-teman, tapi kan kita tidak tahu apa yang dia rasakan pada saat itu. Bisa jadi ada sesuatu yang terpendam dalam dirinya. Sehingga pada saat dia tidur, dia bingung dalam keadaan delta karena masih mimpi mengigau. Dia belum tertidur pulang. Nah, maka dari itu di sini Bu, ada faktor juga. Kita di sini hidup, Bu ya, mungkin ada segi kita hidup di dua alam, ada dua alam ya. Mungkin sebelum tidur Ibu bisa jadi anak itu ada yang mengganggu. Coba Ibu nanti kalau sebelum tidur Ibu bacakan anaknya ayat kursi, ya, Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian surat Qul 3 itu ya, Qul Ahad ya anak Qul Ahad sama surat Al-Fatihah itu ya Bu ya, itu coba. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi pada saat anak tidur. Karena penglihatan anak usia 0 sampai 7 tahun sangat tajam sekali. Dan kita nggak tahu suara aku itu indigo. Kita nggak tahu apakah itu indigo atau dia ada di dalamnya. Kan gitu. Maka dari itu sebelum tidur Ibu bacakan itu dan juga usahakan setiap harinya Bu ya, Ibu dampingi anak Ibu ya, Ibu dampingi